Selamat datang di konten ngobrol bareng IAP. Kalian bisa menikmati konten ini tanpa boros kuota internet dengan cara mengubah kualitas video di YouTube menjadi 144. Lalu kalian bisa menikmati konten ini sambil rebahan, makan, ngerjain tugas rumah, tugas kampus, atau tugas sekolahan, dan lain-lainnya. So, selamat menikmati konten ini. Audio standby, kamera roll and action. Jadi aku sempat tawari untuk jadi donatur di salah satu komunitas. Dan aku mendengar suara-suara sumbang di sana. Padahal si Mahen ini udah dikontrak sama salah satu toko handphone. Gini. Kenapa kok nggak mau bantu? Bukannya aku pelit sebenarnya. Cuma aku juga lagi butuh. Karena kita nggak ada job. Biasanya bulan ini aja job berapa job yang di cancel? Akhirnya 4 job udah di cancel aku. Ya mungkin ada yang lebih parah lah ya. Cuma ya itu tadi aku butuh, nggak mungkin lah aku rela bersakit-sakit dengan orang lain. Aku juga ya. Kita harus tahu kapasitas kita masing-masing. Iya benar, kita harus tahu kapasitas. Selama kita masih, kalau kita punya lebih sih oke, kita nggak masalah. Kalau kita masih membutuhkan itu, ya udah itu. Jangan maksa gitu. Toh kalau masalah sumbangan, kalau misalnya donatur, itu kan hak kita. Nah, kita nggak usah. Oh ini si Maen menyumbangkan sekian juta. Nggak usah. Buat apa? Nggak perlu. Bahkan aku sempat dengar dari podcast dari Kompuser ada orang yang menyumbang terbesar dan itu masuk ke Muri. Nah, itu gimana sih? Kembali lagi. Takutnya namanya manusia ya. Mindset ada yang membenci, ada yang kalau lagi ada pro dan kontra. Kalau saya kenapa sih? Saya nggak kuat menyumbang itu. Jujur, kalau pribadi saya sih terima kasih banyak dengan terutama Facebook ya, sama teman-teman Probolinggo dengan viralnya Lijo Ganteng. Sebenarnya sih saya nggak butuh viral gitu. Saya juga nggak butuh untuk viral itu gitu loh. Karena unik sebenarnya. Nah itu dia. Sampai sempat kenapa sih kalau di Facebook itu kemarin saya sempat akhirnya saya menyantumkan nomor teman-teman saya. Oh sampai gitu ya? Iya. Oh ini yang cantumkan nomornya? Nomor teman-teman. Pesan antar tuh? Iya. Warna kuning? Itu ada nomor saya. Yang awal sih nomor saya. Terus pada akhirnya yang terakhir itu saya cantumkan nomor teman-teman saya. Ada si Mas Bambang nomornya, Mas Andre, Mas Rofi. Nomor saya nggak ada. Biar orang menghubungi langsung lewat sana gitu ya. Yang pertama sih ya mungkin kembalikan lagi ke teman-teman biar teman-teman bertanggung jawab. Ya, tetap saya juga bertanggung jawab. Tiap pagi saya ke pasar. Iya. Terus juga saya bantu kirim-kirim. Cuma kalau untuk masalah order mungkin untuk saat ini ke teman-teman saya bagian administrasi. Ya, sampai saat ini pun saya belajar administrasi akhirnya. Oke. Iya. Seumur hidup saya paling benci itu adalah matematika. Sama. Ya. Saya itu sampai guru saya membenci saya. Sama, kita sama loh. Guru saya itu ada namanya Bu Bibi. Sekarang masih di SMK 2 ya. SMK 2, Bu Bibi SMK. Enggak tahu. Dulu sih pindahnya ke SMK 2. Rumahnya di mana? Rumahnya itu di Tapang. Enggak. Oh bukan. Oke. Enggak tahu. Orangnya ada di Oke, bukan. Burbit itu sama juga saya. Cuma kemarin seperti kamu ya kita tahu ngobrol waktu itu emang Burbit beli sesuatu kita sebagai murid kan akhirnya kita gak usah bayar. Ya maka dari itu motivasi saya jadi guru. Oh gitu ya. Kembali lagi ke situ ya. Jadi saya itu dulu lulus kerja. Nah ada salah satu guru bilang, "Mak, kamu katanya pengen jadi guru?" Ya Bu. Ya udah kamu kuliah di Unmer pariwisata. Nanti kalau makan kamu makan di sekolah. Itu guru saya di SMK 3, namanya Bu Tri Suparni. Akhirnya sekarang sudah mutasi ke Jogja. Oke. Nah pada itu ya udah. Saya akhirnya kuliah. Sebelum memutuskan kuliah, waktu itu saya sempat putus cinta.
mau menikah, ternyata udah sampai mau ke sana ya? sudah. Tapi itu sudah tinggal menentukan tanggal pernikahan. Ternyata ada something, oke lah. Akhirnya saya itu jalan-jalan menghabiskan uang modal untuk pernikahan. Saya ke Lombok, ke Bali, ke Kediri, itu kurang lebih hampir 3 minggu saya nggak pulang. Akhirnya bisa nonton lihat rekennya, bisa sekian juta. Udah saya coba ke kampus, ngisi kampus, saya ya udah kita daftar kuliah ini. Uang nikah buat kuliah? Iya, akhirnya kuliah, terus ternyata pelampiasan yang bagus sekali ya. Ya begitu, karena mungkin pandangan saya sih, saya tidak akan seumur hidup saya akan di jalan enggak. Pasti saya akan berada di titik jenuh, di mana saya akan pensiun di jalan. Pensiun di jalan? Ya pensiun jadi tour guide, pensiun jadi tour. Ya, mungkin nanti saya butuh kualitas dan sebagainya. Karena jujur selama jadi targetnya guru ya saat ini? Untuk saat ini ya mungkin besok lah, nanti ada kata jadi guru tetap seminggu sekali jadi tour guide, jadi tour leader. Sebenarnya sih kalau untuk segi pendapatan lebih besar. Jelas. Ya kecuali PNS. Ya. PNS lagi yang dibahas. Oh, targetnya saya kan mau masuk PNS. Jujur saya orangnya itu tidak mau berhutang. Sepakat. Karena ya mungkin pengalaman saya selama 5 tahun ikut orang sudah sampai mas. Diatur orang, tekanan, target dan sebagainya harus dilalui. Jadi saat ini saya ke teman-teman pun bagaimana saya harus menjadi seorang pemimpin yang baik. Bagaimana teman-teman saya itu bisa menghormati saya bukan karena mereka takut kepada saya. Segani. Ya, jadi mereka itu sungkan, istilahnya orang Jawa bilang, segan. Ya. Jadi sampai saat ini alhamdulillah ada teman-teman itu, ada 2 orang, dia ikut saya itu bergabung dengan saya itu mulai 2016. Gimana sih mas caranya supaya kita disegani sama tim? Jujur aku punya tim kurang ajar loh mas. Nah itu dia. Ada banyak timku tapi kurang ajar semua. Tapi nggak bisa kan? Enggak. Nah itu ya udah, kita kekeluargaan. Bagaimana seorang leader itu bisa jadi sahabat, jadi orang tua, jadi keluarga itu. Kita nggak ada, kalau kumpul nggak ada pimpinan, nggak ada bawahan, nggak ada atasan, nggak ada bawahan. Cuma kadang yang di bawah itu nggak mau di atas. Nah soal ini katanya, aku tahu sampaikan dari Mbak Nurul. Ini Mbak Nurul. Katanya sampai sempat tahu sama aku. Nah itu dia. Saya itu malah lupa ya. Karena ya mungkin karena kelamaan di luar kota. Jadi kita enggak, soalnya aku kan sempat ngajak collab kan. Bikin podcast, aku sempat ngajak bikin podcast, katanya Mbak Nurul cerita mau diajak podcast sama main. Sama ngakunya kenal sama aku. Oh, bukan kenal, tahu. Oh, tahu. Wah, Mbak taunya, iya taunya sih ya di Facebook itu. Wah, Indra. Oh. WA, Mas, saya temunya ini Mbak Nurul. Oke, jadi cuma sebatas itu ya. Iya. Karena aku seterkenal itukah aku gitu. Nah, sama. Saya seterkenal itu kan. Cuma sampai sudah viral loh sekarang. Cuma beberapa orang sempat tanya, loh, nomornya Mas Sony mana? Yang dicari Mas Sony. Nomornya Mas Sony mana? Ya jawab teman saya dengan kasih nomornya dia. Ya udah. Cuma ada beberapa. Ini Mas Sony yang ini tak? Ada saya mikir, oh iya Mbak. Oh iya Bu. Ya, begitulah. Sampai banyak orang yang lari, oh Mas Sony. Maka dari itu kan kenapa sih kalian kasih nomor teman-teman, ya udahlah biar teman-teman. Berarti sampai kebalikan dari kita, dari aku. Nah, karena gini, kalau sampean kan yang kenal sampean, bukan timnya sampean. Nah, kalau aku kebalikannya, aku nggak pernah dikenal, tapi timku yang dikenal, talent-talentku. Nah, jadi setiap aku publish film baru, penonton tuh nggak pernah tanya, penonton tuh selalu tanya, ini siapa sih yang jadi ini, nama pemeran utamanya siapa sih? Dia nggak pernah tanya sutradaranya siapa sih. Kebalikannya. Ya kembali lagi Mas. Ya tokoh utama itu sutradara.
tapi nggak dianggap mas, soalnya di belakang layar. Nah itu dia. Aku mau masuk ke depan kamera aja jijik lihat, apalagi orang lain ya kan. Jujur mas ya, ini pertama kali loh saya podcast. Pertama kali ya di syuting begini pertama kali. Di depan kamera aja sempat bilang. Iya. Ya mungkin ya yang pertama sih karena Mbak Nurul ya. Rekomendasi Mbak Nurul, terus kemarin tanya sama Mbak Nurul, ya udah kamu nggak apa-apa, Mbak, aku isi malu gini. Karena jujur, saya itu lebih baik berdiri di atas bis, dongengin peserta gitu aja. Saya lebih baik gitu. Sama sih sebenarnya mas. Cuma kalau ini kita kalau di atas bis kita cuma ditonton 56 orang. Lebih baik begitu. Iya sih, ini lumayan. Aku bisa apa bisa. Vespa Ninja pun langsung. Ini sindiran ya. Saya semenjak jadi tour leader, terutama saya saat ini pun menjadi predikat spesialis of mama. Oke. Kalau ada peserta tamunya itu mama, mas, ibu-ibu ya, oke. Dan alhamdulillah ibu-ibu itu selalu Kapya ya. Mas terima kasih. Mas terima kasih. Oke. Saya lihat, oke. Gaji mas, lewat mas. Wow, dia traktor gitu. Jujur, kembali lagi kita pelayanan mas. Pelayanan apa saja. Ya, karena saya itu punya slogan itu Anda puas saya lemas. Oke. Lemas capek ya habis keliling. Iya, capek kan tidur, jalan jauh, kehujanan, kepanasan gitu aja. Lemasnya di sini. Yang penting kamu puas gitu. Oke. Dan saya pun tidak mau mengecewakan salah satu guru. Udah berapa lama jadi tour leader? Saya mulai 2011 terjun di pariwisata. Itu kan ikut orang 5 tahun. Baru mendalami mulai 2016. Itu sudah sendiri. Saya sudah sendiri sudah luas. Sorry, tahun berapa sendirinya? 2016. 2016. Ya. Oke, 4 tahun yang lalu. Pasca masih ingat Gunung Bromo meletus, Oke. 2015-2016 Ya. itu saya cut. Akhirnya saya ke Malang, diajak teman-teman, udah selesai. Dan sekarang kuliahnya selesai? Belum? Masih semester 6. Saya baru kuliah. Oh, baru kuliah. Baru semester 6. Insya Allah tahun depan kalau lancar sih lulus. Masih kemarin sempat mau terminal ya, mau berhenti. Cuma saya hitung-hitung uang saya sudah masuk ke kampus itu ternyata lumayan banyak ya. Sekitar hampir 30 juta lebih. Jadi mau berhenti kuliah itu akhirnya mau berhenti kuliah itu ya sayang sih. Uang udah masuk sekian puluh juta. Jadi ya, kita lanjutin kita nikmat. Aku pernah kuliah mas di UPN di sini. Gitu. Aku sempat terminal di semester 4. Terminal setahun kan. Nah. Mau masuk lagi aku udah gak ada kenal. Nah. Akhirnya sampai sekarang nggak masuk. Karena jujur aku kuliah waktu itu terpaksa sih. Tujuanku kuliah cari pacar. Betul, saya kembali lagi. Saya itu dulu ya, dulu kuliah itu niatnya itu nawa itu cari jodoh mas. Karena kan putus pada waktu itu, nggak jadi nikah. Saya kuliah itu cari jodoh. Nah, dan tahu nggak? Pertama kali saya masuk, saya kan ikut kelas ekstensi, kelas karyawan. Ternyata satu kelas saya itu ada kurang lebih sekitar hampir 10 atau 12 orang. Cowok semua, ada yang kokinya, chefnya hotel Ibis, karyawannya hotel Grand Cakra, hotel Singgasari Resort. Gak ada yang cewek sama sekali. Gak ada cewek sama sekali. Akhirnya ya Allah, ya udahlah kita nikmati aja. Ya mau nggak mau harus cepat selesai ya. Ya itu akhirnya ya udah, kita dari situ pun kita juga ada sisi positifnya, kita kerjasama. Kan saya kan sering karena selama ke dunia pariwisata, saya selalu tidur di hotel-hotel kita, menikmati hotel lah gratis kan. Enak. Hotel bintang 1 sampai bintang 5 pun saya pernah. Nah itu pun ketemu masuk hotel Ibis, Mbak, chef Nur ada mas, ya udah saya naik ke atas ke restoran, Pak duit, udah makan gratis. Kalau beli berapa loh itu? Beli Pak. Udah komplimen gitu aja sih. Jadi yang penting enak sih, kita tidur di hotel bintang gratis tuh enak sih. Yang aku incer dari travel tuh seperti itu. Betul. Aku dari tour leader aku pernah di V Hotel itu bintang kalau nggak salah. V Hotel Bandung. Hotel Bandung. Itu bintang berapa? Saya nggak paham. Itu katanya udah bintang 3 Bintang 3 loh ya. Ya.
aku coba, wah enak. Terus yang di Jogja itu enak banget. Di Bandung lagi, aku lupa hotelnya depan stasiun pas. Di Bandung. Nah. Aku lupa namanya waktu menang lomba ya berundang sana. Aku menikmati satu kamar tuh sendirian. Nah. Wah ternyata gini rasanya hotel bintangnya. Nggak cari tukang pijat gitu. Plus. Ya tukang pijat. Plus. Nah, jadi pijatnya itu ke badan gini terus ya pas itu bebas. Gini lagi. Waduh. Enggak, belum ada pikiran ke sana. Nah. Ya aku tuh ada sih, cuma enggak lah. Emang duitnya. Nah, itu lagi ya. Kita harus pentingin kebutuhan daripada gaya hidup. Tapi itu kebutuhan juga sebenarnya. Kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis loh. Mas, saya nggak ikut itu mas. Cuma fakta mas ya. Seenak-enaknya tidur di hotel, lebih enak tidur di rumah sendiri mas. Ya sudah dia rasa sama suasananya. Iya. Jujur aku waktu itu di hotel itu di depan stasiun Bandung itu, aku nggak bisa tidur. Entah aku takut, entah aku was-was, nggak nyaman sama sekali. Akhirnya TV aku nyalain. Nggak nyaman sama sekali. Bangun-bangun capek. Wah, jangan-jangan mas. Bangun-bangun capek loh. Iya. Bilangnya nggak cari tukang pijat. Tuh. Nggak ada. Lemas Itu perlu ditanyakan. Aku sempat tawarin telepon sih, mau coba pijet nggak dari kita. Aku kira itu makanan. Aku nggak jelas dia ngomong apa. Mau coba apa gitu. Oh pilihannya apa aja mbak? Itu ada di brosur. Lihat ini kan cuma pijet. Oh ini pijet pak ya? Iya mas mau nggak jadi mbak. Apa mas? Kalau saya sih selama di pariwisata, jujur saya tidak pernah. Ya jangan sampai. Ya mungkin karena prinsip saya kita kerja. Kalau mau begitu waktu kita main aja. Benar. Cuma alhamdulillah sampai saat ini pun saya tidak pernah menyentuh berdua. Sayang mas uangnya mas. Mending saya tabungkan mas. Benar. Alkohol? Alkohol sih. Yes. Alkohol mah. Nggak terlalu. Iya. Mungkin kemarin karena perkumpulan tamu ya. Oke. Ya. Paksa kita coba. Paksa. Ya mungkin cuma bir aja sih. Bir. Mentok gitu ya. Bir pun zero alkohol. Bintang. Bir bintang. Bir bintang. Zero. Yang zero. Oh, yang asli. bukan, yang asli. Karena emang situasi di waktu itu. Ya cuma wah terlalu tiap hari. Ya cuma lihat sih aja. Kalau ditawarin mas? Nah, mending saya lebih baik mentahnya aja mas. Oh mas. Nah, gitu. Iya benar. Nah, karena memang tadi kebetulan selama ini klienku orang Probolinggo semua kalau di travel, jadi nggak ada yang aneh-aneh. Ya. Kita cuma ditawari makanan Nah, biasa. makanan sih oke. Terus ya, sikap terus. Iya. Ya. B2. Karena kita kan selama di wisata itu kita pedomannya cuma satu, Mas. Romantis. Mas. Rokok makan Rokok gratis. Ya kita selalu dapat rokok gratis Iya. loh. Jujur di rumah itu, di kos malam itu saya punya stok rokok itu ya mungkin 2 kresek. 2 kresek kecil lah kan mas. 2 kresek. Mungkin ada sekitar hampir 50 orang. Dan sampai nggak rokok. Dan tidak merokok. Karena mulai saya lahir, salah ibu saya itu sudah dikasih tulisan dilarang merokok. Settingannya mas. Tidak baik untuk ekonomi. Benar. Kalau kita bilang tidak baik untuk kesehatan, pasti semua orang merokok bilangnya itu sehat. Enggak juga sih. Katanya sih begitu. Saya nggak ngerokok mas, nggak bisa mas. Saya nggak bisa mikir mas. Iya. Dulu aku ngasih tahu seperti itu. Kalau saya mah lebih baik rokok kita kumpulin kita jual buat makan. Tetap otak bisnisnya muncul. Iya. Karena kita kembali lagi mas. Saya itu hidup sendiri. Saya keluar dari rumah itu 2010. Oke, mulai tahun berapa tadi keluar dari rumah? 2009. Karena itu awalnya kan emang ada sedikit permasalahan keluarga. Oke. Akhirnya pada itu kan emang saya itu 2010 itu saya itu sempat disekolahkan sama bapak saya. 2010 di Magistra Utama. Oke, malam Ya, dia sekolah lunas, dia kos-kosan lunas. Setengah perjalanan kalau nggak salah kurang lebih 3 bulan itu ada masa tua. Saya pulang. Pulang ke Probolinggo. Pulang Probolinggo. Nah, pulang Probolinggo akhirnya saya mikir kasihan kan, udah lunas semua kan, pendidikan lunas, kos-kosan lunas. Akhirnya saya tanya ibu punya uang berapa? Pada waktu itu
ini ada uang 100.000 pinjam. Nah itu pinjam ke teman kakak saya. Ya udah, uang 100.000 saya bawa, saya berangkat ke Malang. Saya melanjutin pendidikan saya, keseluruhan saya lanjutin. Dari situ mungkin kembali lagi ya, kita perkumpulannya. Kalau kita kumpulannya orang-orang pembisnis, pasti kita ikut dari bisnis. Iya benar. Kalau kita kumpulan orang-orang begitu ya udah, kita nggak akan berkembang. Dari situ saya belajar bisnis. Mulai dari jualan susu kedelai, jualan nasi pecel, dan yang terakhir itu saya jualan ekstensi. Itu di pinggir jalan. Di Malang, Di pinggir jalan. Sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan saya selama 1 tahun di Magistra. Dan itu di Magistra ya? Magistra, saya 1 tahun di Magistra. Akhirnya 2011 kan selesai, saya ditawari, mau di travel nggak? Ya udah, akhirnya saya masuk travel. Nah, kenapa saya berani keluar rumah hanya kepada satu itu? Karena kita cowok, nggak ada beban dalam beban. Dan mungkin pemikiran saya waktu itu cuma satu. Saya punya prinsip adalah the power of kepepet. Ya, kalau ada bukunya. Ya, kalau kita emang nggak kepepet, kita nggak bisa jalan. Iya, benar. Seperti saya mendirikan namanya Melijokan. Itu the power of kepepet ya. Kalau teman-teman saya tidak ngeluh ke saya, mungkin saya masih sekarang makan tidur. Oke, the power of kepepet. Menuju ganteng adalah bagian dari the power of kepepet. Betul. Ya, kalau nggak ada teman-teman saya mengeluh kepada saya, pasti saya sampai saat ini pun makan tidur, menikmati hidup. Karena emang udah nyaman. Ya, udah nyaman. Berarti saat sampai menjadi guru, itu artinya sampai keluar dari zona nyaman. Ya. Saya kembali lagi, saya jadi seorang pelijo, itu saya keluar dari zona nyaman. Iya sih, iya betul. Iya. Sekarang aja udah keluar dari zona nyaman. Iya, karena ya itulah hidup. Sampai kapan kita di zona nyaman? Kita harus cari tantangan lain. Dan sampai mulai saya kecil, saya tidak punya cita-cita menjadi seorang pelijo. Ya, oke. Kalau pedagang oke lah ya. Pelijo kan konsepnya orang-orang bajunya kelumus-kelumus gitu dan sebagainya. Saya nggak punya. Dan jujur ada beberapa orang yang menyelatu lah. Nah itu yang aku tanyakan. Mas, gak izin kan? Nah, dari orang travel loh jadi pelijo. Iya. Orang tua komen nggak? Alhamdulillah orang tua sih no komen. Oke. Ya gimana ya? Dari seorang tour guide, saya jadi seorang pelijo. Kalau saya pribadi sih, selama saya tidak mengganggu kalian, ya. Kalau saya sih coba orangnya mas, entah kamu ngomongin aku bagaimana terserah. Jujur sih antara malu dan tidak malu, kalau menurut saya sih kalau dibilang malu Sempat minder berarti. hari pertama. Jujur. Kalau dibilang malu, bayangin mas, naik motor bawa styrofoam dagangan, ada tulisannya ikan laut segar, keliling perumahan teriak-teriak ikan. Bayangin, Anda jadi posisi seperti itu. Seorang aktor. Saya tidak bayang, cuma kembali lagi. Kita butuh ya. Ya, berarti sih. Workfare. Kembali lagi. Dan juga kalau kita, ya mungkin pada akhirnya sampai saat ini pun saya menikmati peran ini. Ini banyak loh orang tua yang dia ingin anaknya itu jadi orang yang apa ya? Dia tuh bekerja dengan seragam yang rapi. Saya itu dulu sempat ditolak karena saya itu tidak pakai seragam. Karena orang wisata kan nggak ada seragam. Yes. Kalau sama siapa? Ya ada seseorang lah. Bukan orang tua kan? Wah, waktu itu kan saya kan suka sama orang. Cemewek. Ya iya cewek lah. Nah dia itu bilangnya, mas nanti waktu itu kan saya mau ngajak nikah dia. Dia itu bilang gini. Oh yang batal. Beda lagi. Oke. Mas, saya pengennya itu sebelum nikah kita punya mobil, punya rumah. Berat. Masuk gitu. Tapi jujur, pada saat itu saya sudah punya rumah. Oke. Saya bilang, oh ini orangnya sudah sedikit. Ya, itulah. Akhirnya saya mundur. Nah,
setelah sekian bulan saya iseng-iseng update foto rumah saya. Yes, kehidupan saya bisa gimana? Dapat berapa minggu dia Balikan. Japri. Oh, Japri. Mas, gimana kabar? Oh, ada saya yang terpendam ya? Kemana aja? Itu anjing sih sebenarnya. Iya. Itu anjing sih. Kalau udah mapan baru nempel. Ya, sebenarnya bukan anjing sih mas. Enggak, aku pernah kayak gitu mas. Itu guguk mas. Enggak, aku pernah kayak gitu mas. Dulu waktu aku masih di salah satu, aku pernah kerja di cetakan. Ya. Jaya Abadi. Namanya. Ya. Aku pernah kerja di sana. Nggak ada satupun, ya ada sih. Cuma orang yang aku incer nggak pernah noleh ke aku sama sekali. Dan sekarang aku sudah, alhamdulillah aku Terkenal lah. bukan terkenal, aku sudah punya usaha sendiri, aku sudah punya tim. Aku nggak pernah nyebut teman-teman yang kerja ke aku anak buah Ya, atau tim lah, tim. aku udah punya tim. Tiba-tiba dia DM. Itu dia. Kan bangsat ya. Saksinya ya. Bukan, Video ini ya. bukan bangsat mas. Dia itu lebih dari kata jancuk mas. Wah, Tapi tahu, jancuk itu bukan kata-kata jorok. bukan dari tank. Itu nama Bukan. tank. Ikut nama tank. Jancuk itu nama pelukis. Jengkok. Dia itu nama pelukis. Ada salah satu pengemudi tank itu dia mengagumi pelukis. Namanya Jancuk. Oh ya di tank itu kan. Nah akhirnya kan waktu itu kan ya sama kayak kita lah. Kalau kita mau ngagumi seseorang kan kita taruh tulisan-tulisan kayak di motor, ya. Rossi. Ya, Rossi gitu ya Merpes. sama. Akhirnya taruh di tank. Waktu itu ada adik militer lah. Oke. Nah ditemukanlah namanya Jancuk. Woi jancuk. Nah, waktu itu rakyat Surabaya, Jancuk itu dijadikan simbolis. Kalau ada tentara, ada sekutu, Jancuk itulah simbolnya. Jancuk teko. Nah, hanya saat ini ada dua arti konotasi kan, positif dan negatif. Tergantung kita. Tapi sebenarnya itu kata kotor nggak? Bukan ya? Bukan. Itu tidak ada artinya. Nggak ada artinya sebenarnya. Cuma dibilang kotor karena kita intonasinya, Jancuk kan, nanti. Itu positif. Jancuk matamu picek. Nah, wis, itu negatif. Tergantung konotasi ya. Tergantung konotasinya. Cuk, piye kabare? Nah, itu positif. Positif. Itu khas dari Surabaya. Ya di Probolinggo Kan didedikasikan sampai saat ini kan ada apa Presiden Jancuk kan? Sujiwo Tejo. Oke, ya. Dia lebih tahu karena dia budayawan. Dia udah. Ya sih, aku kadang sangat risih dengan orang-orang yang mengatakan Jancuk itu negatif. negatif. Itu Padahal enggak. Meskipun kita ngomong anjing pun sebenarnya kita diomong Nah, kata kasar. kalau Terus enggak, kadang aku bilang ekspresi. Kita anjing. Ekspresi. cuma kan kalau masalah anjing kan dia menyebutkan. Iya sih, masa kita mau bilang kucing? Nah, Kan enggak. nah, jujur, saya tuh dulu pernah menceritakan masalah Jancuk di depan dosen Universitas Pancasila. Dosen dekan. Terus tanggapannya? Tanggapannya, udah kita fair. Son, Jancuk kan dia kabarnya. Cuk ini yo. Iki akan lo. Cuk, tuku oleh-oleh gini gitu. Kalau kita menggunakannya dengan tepat akan terasa indah. Iya. Padahalnya mereka nggak tahu. Oh, Jancuk itu artinya ini. Mungkin ya namanya juga saya seorang pemandu wisata tuh Harus tahu. kan ya, harus kita meluruskan lah arti yang namanya yang selek-selek yang tidak yang salah kita luruskan. Kalau kentut tahu nggak? Nah itu dia. Saya tidak tahu mas artinya mas. Kentut itu kencan sama tuh. Kencan. Kalau lo deh. Lontong sate. Nah itu dia. Kan kayak kata ngentot Saya nggak tahu. itu sebenarnya kentot kan. Nah, Dari arti kencan total. nah. Mungkin sampai totalnya sampai dia begitu. Nah. Akhirnya ada kata kerja ngentot. Ngewe kencan total. Nah itu dia. Saya nggak tahu. Ini bahasan apa anjir? Saya nggak berani mas. Tuh. Kembali lagi. Iya. Kembali lagi ke Saya takut diturunkan dari bebas kalau itu lagi. Iya bener-bener. Kita profesional. Tapi kalau klien kesampaian pernah nggak dapat klien yang sedikit Nekat. gatel? Oh, ya. Oh, Ya, begitulah. tegang ya. Dapat Sering. Ya pernah. Kalau udah sering enggak. Kalau bilang pernah sampai jujur sampai ada peserta saya itu malah ngajak nikah saya. wow. Kenapa? Berapa kau udah terima?
kembali lagi mas, takut beda keyakinan. Iya ya. Saya yakin sama dia, dia tidak yakin sama saya. Itu yang repot. Kalau masalah agama sih, insya Allah bisa. Beda keyakinan. Pernah beda agama? Ya? Berarti Anda kata Anda menikah dengan orang beda agama, bisa? Kalau jodohnya ya gimana lagi? Karena Orang kita tua gimana? Misalkan Mas Oni dapat pasangan yang beda agama. sama. Nah, kalau saya sih nggak masalah. Orang tua yang masalah. Kalau orang tua, saya gini, yang menjalani hidup itu saya. Berani nggak bilang gitu? Berani. Karena hidup itu pilihan. Tapi kira-kira orang tua setuju nggak? Insya Allah. Kalau ada Karena anak, gini, karena mungkin orang tua itu sudah tahu bahwa saya itu berjuang dari nol. Saya itu memilih keluar dari rumah. Ini saya memilih hidup saya sendiri. Dan semenjak saya keluar dari rumah, saya tidak pernah 1% pun minta uang dari orang tua, apalagi bangsa. Makanya saya punya orang tua mau komen, kamu tidak boleh nikah sama pedagang. Kenapa? Kalau udah punya seperti itu wajar. Anda berani. Toh jodoh mati rezeki kita tidak tahu. Tapi kan nikah beda agama sekarang nggak bisa di Indonesia. Luar negeri. Oh, kau punya duit mas? Ya karena sama aku nikah beda agama sudah nggak bisa. Karena kalau apa ya, aku waktu itu sempat bikin film tentang beda agama. itu fotonya. Nah, Jadi tanya si bapak ini Kristen, si ibu ini Islam. Dan si anaknya awalnya Islam. Itu diperdebatkan sama penonton filmnya. Emang boleh? Kalau dulu boleh, ya. sekarang nggak bisa. Nggak tahu alasannya apa ribet apa gimana. Nah, kalau untuk menurut nggak tahu sih menurut syariat Islam tuh nggak boleh. Cuma kalau menurut saya sih Kalau udah jodohnya. kalau udah jodohnya, kalau udah dituliskan jodohnya begitu itu nggak boleh buat. Tapi pernah. Alhamdulillah saat ini saya tidak pernah punya teman cewek dekat itu pedagang. Dekat ya? Nah, Coba, seru. iya. Aku pernah coba pacaran, aku 3 kali pacaran beda agama. Kembali lagi mas, gak ada yang mau sama saya. Oke. Oke. Cukup sekian. Karena jawabannya kembali lagi, tidak ada yang mau. Iya. Mas Wali pesan. Ya. Aku tahu SMK 3 ini banyak lulusan yang dia menjadi seorang entrepreneur. Salah satunya aku pernah bikin film bareng Mas Satria. dia. Aku pernah bikin film bareng dia, namanya Satria. Prinsip Pemuda. Itu alumni SMK 3. Dan mungkin di luar sana sebenarnya banyak orang-orang yang ingin jadi entrepreneur tapi takut. Nah, Jujur, aku buka jasa sinematik, videografi. Itu aku setelah keluar dari Jaya Abadi dan aku mau resign itu sebenarnya aku takut. saya sudah tahu. Nanti kalau nggak ada job gimana? Nanti kalau ini Gak ada gimana? masukan gimana? Nggak ada masukan gimana? Sedangkan kita sudah kalau di karyawan toko kita Udah kita bulanan. tiap bulan dapat. Tapi kalau ini Mananya mana? Ini gimana? Bayar listrik gimana? Bayar. Betul. Nah, cara dari Mas Oni untuk orang yang takut keluar dari zona nyaman, mungkin ada bisa. Ya, mungkin cuma pesannya aja sih. Jangan pernah takut untuk mencoba. Saya dulu ikut orang zona nyaman sih 5 tahun ya. Awal saya resign, mungkin kita hampir sama. Bagaimana kita mendapatkan uang? Bagaimana kita makan? Ya. Waktu itu saya setelah resign, saya tidak langsung menjadi pemandu wisata. Saya dulu sempat jualan kopi loh mas. Kopi. Oke. Ya, kita buka warung di minuman kopi sama teman saya. Namanya itu Ilham. Saya berpikiran, kalau kita tahu, karena usaha itu yang penting kita jalan dulu. Masalah gagal itu kembali lagi banyak-banyak berdoa. Nah, kalau pengen usaha kita lancar, banyaklah sedekah. Iya benar. Syukur. Ya, jadi kembali lagi, yang penting kita akan coba.
Cuma saran saya kalau pengen mengawali usaha, awali dengan passion. Yes. Itu lebih meminimalisir sebuah resiko kegagalan. Karena kita nyaman. Iya. Saya jadi tour leader karena passion saya itu suka jalan-jalan. Saya suka jalan-jalan. Saya jualan menjadi hijau karena saya suka makan ikan. Oh iya. Ya. Jadi kembali lagi, kalau pengen mengawali usaha, awalilah dengan passion. Biar tidak terlalu banyak resiko. Nah, meskipun usahamu sama, rezeki tidak akan sama. Oke, contoh di Bromo, banyak operator. Rezeki kita tidak sama. Iya. Contoh seperti saya, seorang freelance, saya profesi sama, rezeki tidak. Yes. Jadi kembali lagi, ya mungkin lakukan dulu. Kalau pengen mau usaha, lakukan sesuai dengan passion kalian supaya tidak terlalu banyak resiko. Andai kata pun gagal, ya itu anggaplah pelajaran. Dan banyak-banyak harus mereview. Dan juga yang paling utama saat ini karena kita perekonomian 4.0 ya, berbanyak melihat Google aja. Lihat internet, jaringan internet itu kita review aja. Lo bagaimana strategi pemasaran itu sudah banyak. Dan kalau mau pengen usaha sendiri jangan lupa branding. Cari yang unik. Cari yang unik yang beda. Beda. Ya contoh hijau ganteng. Hijau ganteng. Dengan konsep oke. Ya kita nggak sama. Mungkin ya sama sih, kita jualan ikan sama. Cuma bedanya kan kalau hijau yang jadi perumahan kan ya mungkin karena mereka tidak melek teknologi ya ya kembali ke passion lah. Oke, jadi intinya tadi adalah kalau kita memulai sesuatu pokoknya yang penting mulai dulu aja ya. Action dulu lah. Action dulu, apapun resikonya harus berani mengambil resiko, harus berani nyoba. Ya. Oke, jadi itu tadi pesan dari Mas Sony Wahyu Priyanggana. Sony Wahyu Priyanggana alias hashtag Belijo Ganteng yang cukup viral di Probolinggo saat ini ya. Semoga terus viral dan viralnya sampai ke bisnis wisatanya. Amin. Ya mudah-mudahan ketemu jodoh Mas. Amin, kalau itu saya juga amin juga ya. Dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai Mas ya. Jadi Amin, Mas. bisa kembali beraktivitas Ya. lagi kayak biasanya ya. Bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan lagi, jangan lupa aja. Tapi saya nggak terima Mas kalau Bromo Mas. Jogja, Bandung, Bali. Bali saya belum pernah. Komisi berapa persen Mas? Ngomongin belakangan. Oke, jadi terima kasih Mas Sony sudah menginspirasi mungkin teman-teman yang di luar sana. Ya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton video ini, kayaknya dibagi 2 part karena terlalu banyak yang dibahas dan seru-seru juga. Jadi akan aku bagi 2 part insyaallah. Karena nggak mungkin apa 1 jam penuh, nggak mungkin orang bosan Mas. Ya betul Mas. Apalagi lihat muka saya Mas. Aku mau bilang gitu nggak enak. Tapi kayaknya nggak bosan kalau cewek-cewek lihat gitu. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka sama video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian bahwa di Probolinggo ada Belijo Ganteng. Oke. Yang dia adalah pengusaha travel. Ya. Apa masalah? Apa tour leader ya? Pelaku lah. Pelaku travel ya. Pelaku wisata. Pelaku wisata. Dan kalau kalian ingin nonton video lainnya, klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih, nama saya Mandra Arif dan Saya Sony Wahyu Priyanggana. salam satu warna untuk satu Indonesia. Terima kasih.